Yang pertama asyakku ialah ragu fillahi di dalam adanya Allah. Ragu di dalam adanya Allah atau ragu di dalam sifat mukhalafatul hawadisi. Apa artinya? Allah Ta'ala itu beda dengan yang lain, dengan apapun. Jadi ada keraguan dalam hati, benarkah Allah Ta'ala itu beda dengan apapun gitu ya. Nah ini namanya murtad keyakinan. Ketika ada pikiran seperti itu harus dilawan. Kita harus yakin bahwa Allah Ta'ala itu ada, wujud. Buktinya apa? Buktinya adanya langit dan bumi dan seisinya pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala itu pasti beda dengan yang lain. Kenapa? Karena dia Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu pasti beda. Kenapa beda? Namanya menciptakan, namanya yang menciptakan pasti lebih hebat kan ya? Pasti lebih kuasa. Artinya kalau masih ada, kalau Tuhan dianggap sama dengan makhluk, berarti enggak kuasa, berarti masih sama. Ada yang menyamai namanya. Jadi harus punya keyakinan bahwa Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang sama dengan Allah apapun. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi harus yakin seperti itu ya. Nah, makanya begini, hari ini kita kan sebenarnya sudah lama sih ada pembagian tauhid itu. Kalau kita baca di buku sekarang tuh tauhid dibagi 3 kan ya. Ada tauhid rububiyah gitu kan ya. Pernah dengar nggak? Ada uluhiyah, ada asma wa sifat gitu kan ya. Itu sebetulnya nggak ada zaman Rasulullah, zaman sahabat juga nggak ada itu. Itu adanya itu muncul ketika masa periode 7 abad setelah Rasulullah. Jadi itu pada masa kejayaan Ibnu Taimiyah. Ketika itu beliau yang menyusun bahwa tauhid itu ada 3. Jadi ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Dia juga berdalil dengan Al-Qur'an sebetulnya, cuman pemahamannya yang salah. Karena jadi ini bahaya nih kalau kita semangat apa ya? Di sekolah saya di ini saya nggak ajarkan itu, saya lewatin itu. Dan jadi begini, bahayanya apa? Bahayanya begini. Tauhid rububiyah itu kalau menurut Ibnu Taimiyah, rububiyah itu artinya begini. Kita punya keyakinan bahwa yang menciptakan langit dan bumi, yang kuasa dan semuanya itu memang Allah. Yang lain di makhluk semuanya, itu benar. Terus yang kedua, kita harus menyembah uluhiyah. Uluhiyah itu harus menyembahnya kepada Allah. Boleh ke lainnya. Jadi kalau misalnya kita pergi ke nanti digini, pada akhirnya itu dipelintirkan oleh sekelompok orang. Berarti ketika kita pergi ke makam, itu dianggap menyembah makam. Kita nggak boleh itu uluhiyah hanya kepada Allah. Jadi ketika ibadah hanya satu kepada Allah, nggak boleh minta tolong kepada yang apapun. Ya itu benar sebetulnya konsep itu. Cuman nanti di belakang tuh terutama oleh Wahabi itu dipelintirkan, diambil kesempatan itu nanti dipelintirkan untuk memvonis ulama yang tidak sependapat. Ulama yang sependapat itu seperti Asy'ariyah. Asy'ari itu enggak membagi tauhid 3. Kalau ya itu yang sifat 20 itu wujud kita mbok itu aja. Dan enggak ada bagian itu. Nah, terus yang terakhir itu asma sifat. Artinya asma sifat itu ialah kita harus yakin bahwa Allah itu mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang mulia yang memang ditentukan oleh Allah sendiri dalam Al-Qur'an. Dan juga dengan hadis sahih dari Rasulullah, dan tidak boleh takwil, nggak boleh dimaknai macam-macam gitu. Ikutin yang ada katanya seperti itu. Nah nanti dia pelintirkan, nanti begini dia memaknainkan ada dalam kan, yadullah fawqa aydihim itu kan, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah, dia maknai tangan langsung. Karena dia mengatakan nggak boleh ditakwil, nggak boleh kemana-mana. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Jadi yang dimaksud yadullah bukan tangan Allah, tapi kekuasaan Allah. Nah, sehingga kalau kita maknai tangan Allah, berarti Allah Ta'ala kan berbentuk punya tangan. Nah, seperti itu ya. Sudah beda dengan konsep mukhalafatul hawadits kan? Ada konsep mukhalafatul hawadits kan enggak sama dengan apapun. Kalau dia dimaknai tangan berarti masih sama kan dengan orang yang punya tangan. Kan seperti itu. Nah, nanti beliau nanti pada akhirnya
langsung memojokkan ulama Asy'ariyah yang memang tidak memaknai yadullah itu sebagai tangan, tapi ditakwil. Lalu dia mengatakan, jadi orang, ya begitu dia. Orang siapapun dia, kalau dia masih mentakwil firman Allah, sifat-sifat Allah dalam Al-Quran, maka itu adalah kafir, syirik. Begitu dia. Ya jelas kalau ulama kita nggak memaknai ya tangan. Karena kalau nggak memaknai tangan, berarti Allah Ta'ala sama dengan makhluk dalam artian punya tangan. Kita memaknai bukan tangan, memaknai kekuasaan. Ya, banyak juga ayat-ayat mutasyabihat, ayat yang tidak jelas, yang tidak secara jelas dalam Al-Quran itu ya hanya ayat itu oleh kita ditakwil maknanya, disesuaikan, jangan sampai makna itu menyebabkan sampai kita menyamakan Allah dengan yang lain gitu kan maknanya itu. Itu kalau ulama kita. Mereka enggak. Langsung dimaknain apa adanya. Allahu fis sama, Allah di atas langit, kan ada gitu. Saya lupa ayatnya itu. Lalu dikatakan ada di atas langit. Kalau kita kan enggak, kita enggak mengatakan di atas langit di mana. Kalau dikatakan di atas langit berarti Allah punya tempat kan ya? Kan ya? Mana tempatnya langit? Ketika sudah punya tempat, berarti Allah butuh kepada tempat. Pasti tempat lebih luas kan dari yang ditempatin kan gitu kan. Kalau kita nempatin tempat, pasti yang nempatin lebih kecil kan daripada tempatnya kan ya. Kan ya pasti lebih luas tempatnya kan. Berarti masih lebih besar tempat daripada Allah. Berarti Allah dia kan enggak kecil kan. Berarti artinya Allah masih tidak ada begitu hebat kan begitu. Kan begitu kan logikanya. Mereka mengatakan tidak boleh takwil, ya udah Allah bilang di langit katanya. Itu mereka. Nah, nanti setelah itu langsung mereka memojokkan ulama yang mentakwil ayat mutasyabihat itu kafir. Seperti itu. Itu bahayanya paham akidah yang tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kalau kita enggak, makanya kita di sini di pondok diajarkan enggak pakai itu, langsung akidul awam itu. Wujud kita bakok itu aja, langsung abda'u bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku itu seket kalau dulu ya. Ada yang belajar Kak? Sifat yang wajib kepada Allah 20 ya. Yang muhal 20, yang jaiz 1. Nah, yang wajib kepada Rasulullah 4, yang muhal 4, yang jaiz 1, semua dijumlah menjadi 50. Aqaid seket, akidah 50. Itu yang dipahami oleh kita Asy'ariyah ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang paling parah ini begini lagi. Tauhid rububiyah itu kan meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah, kan begitu ya. Yang menciptakan langit bumi seisinya itu kan Allah. Itu kan rububiyah. Nah, sebetulnya tentang rububiyah itu bukan hanya sekarang. Orang kafir Quraisy itu juga mengatakan begitu. Ketika ditanya kamu siapa yang menciptakan? Ya qaulu Allah, qaulu rabbuna Allah, mengatakan Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi Allah, tapi dia enggak menyembah kepada Allah. Dia menyembah kepada apa? Kepada berhala. Nah, dengan demikian kata mereka, orang yang sudah rububiyah meyakini tauhidnya itu bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, maka itu dianggap orang bertauhid. Padahal dia orang kafir. Kan bingung kan? Orang yang kafir karena hanya yakin dengan menciptakan langit dan bumi itu Allah, dianggap tauhid karena masuk ke tauhid rububiyah kata dia. Tapi uluhiyah tidak bukan tauhid, tapi uluhiyah jadi tidak katanya. Kan bingung kan jadi tauhid tapi tidak tauhid di uluhiyah, di rububiyah tauhid gitu kan. Jadi membingungkan kan. Kalau kita kan enggak, begitu dia enggak menyembah Allah sekalipun dia yakin, misalnya yakin ya udah yang menciptakan langit Allah, tapi saya enggak mau menyembah Allah, pasti kafir kan kalau kita kan gitu kan. Kan gitu kalau kita. Jadi enggak bingung-bingung. Sama saja juga kalau yang asma sifat, ketika kita menyembah, ketika kita punya keyakinan, ketika kita mentakwil sifat-sifat mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat, yang penting takwil itu memang kita ngikutin manhaj ya. Jalan yang dipilih oleh ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu mereka katakan kafir, tidak kafir. Karena memang Allah itu enggak bisa disamakan dengan apapun. Kalau mengikuti makna, mengikuti lafalnya, ya dulu dia enggak Allah punya tangan, kan berarti kan menyamakan dengan yang lain. Artinya jadi begini. Kalau kita lanjutin ke dalil ya. Yadullah fawqa aydihim itu ya. Kalau dimaknain yadullah ya, tangan Allah, berarti kan bertentangan dengan ayat mengatakan laisa kamitslihi syai'un itu kan. Kan ayat lain mengatakan laisa kamitslihi syai'un fil ardi. Allah Ta'ala tidak serupa dengan apapun.
Tapi di sini ayat mengatakan yadullah, tangan Allah. Berarti kan sama kan? Berarti ayat ini dengan ini kan bertentangan gitu kan ya? Nah, maka dari itulah maka kita takwil yadullah ini sehingga tetap Allah Taala tetap laisa kamitslihi syai'.